Shalom Toraja. Shalom anak muda Toraja. Berikan tos dulu kiri kanannya. Minimal 10 orang katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Semuanya. Tuhan Yesus lihat loh. Wow. Buat teman-teman, malam ini kita mau belajar satu hal. Apa sih yang membuat Sakeus itu berharga di mata Tuhan? Kita mau belajar seorang yang jatuh di dalam dosa, seorang pemungut bea cukai. Itu sangat berharga di mata Tuhan. Yang bawa Alkitab, mari sama-sama kita angkat coba. Yang bawa Alkitab, mari sama-sama kita mau buka di Lukas 19. Sudah nih. Ayat 1 sampai 10. Kita sama-sama baca ya. Di ayat pertama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut bea cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena banyak dan sebab badannya tinggi. Sorry teman, saya akan kecilkan suara saya sedikit. Kita menghargai saudara-saudara kita yang sedang ibadah juga. Nah, di ayat keempat di sini dituliskan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon itu untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Kita garis bawah di sana ya. Di sini kita akan belajar 3 poin. Poin yang pertama di ayat 4, apa sih yang membuat Sakeus itu berharga di mata Tuhan? Yang pertama, dia berlari mencari Tuhan. Apabila saat itu Sakeus punya 2 pilihan, teman. Apakah dia mau tetap berdiam diri pada saat ada Tuhan? Yang kedua, dia akan berlari mencari Tuhan. Tapi seorang yang sangat pendek, tertulis di Alkitab, dia itu sangat pendek. Bahkan saking pendeknya, dia sampai berlari, dia manjat pohon. Dan Tuhan Yesus lihat. Banyak orang sering seperti begini teman-teman. Saya mau ke gereja, saya mau ibadah. Tetapi, tunggu saya. Udah berdosa dulu deh, baru masuk gereja. No. Tuhan tidak seperti itu, teman. Even seorang Sakeus, seorang yang berdosa, Tuhan mengatakan, aku mengasihimu. Wow. Kita lanjut baca di ayat kedua. Kita lanjut baca di ayat kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah, ayat ke-6 mengatakan, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kita garis bawahi lagi di ayat 6. Poin yang kedua yang Sakeus lakukan, dia membuka hati bagi Yesus. Apakah teman-teman kadang bisa bertemu dengan hadirat Tuhan? Teman-teman mau gak mengatakan, Tuhan, ini hatiku Bang. Tuhan, ini hidupku. Seperti lagu yang tadi dinyanyikan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Saya bisa mengatakan, itu yang Tuhan cari. Itu yang Tuhan butuh. Tuhan mencari hati. Tapi apakah teman-teman yang ada di tempat ini mau membuka hati bagi Tuhan? Sebab kalau kita berkeras hati, Tuhan gak bisa masuk. Kalau kita menolak Tuhan, Tuhan gak bisa masuk. Tuhan mengasihi kita sebelum kita mengasihi Dia, teman. Tuhan mencintai kita sebelum kita mencintai Tuhan. Dia terlebih dahulu mencintai kita meskipun kita hidup di dalam dosa. Wah, kita punya
punya kebutuhan yang luar biasa. Nah, lanjut di ayat 7. Disitu katakan, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Wah, dunia mengatakan Sakeus orang berdosa. Tetapi di ayat 8 mengatakan, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kembalikan 4 kali lipat. Kita garis bawahi lagi di situ. Jadi di poin ketiga apa yang Sakeus lakukan? Dia meletakkan kedagingannya dan hidup yang baru. Sehingga kalau kita lihat respon dari Tuhan Yesus mengatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Katakan amin bagi firman Tuhan. Wow. Saya ingin kesaksian sedikit teman-teman ya. Saya dulu adalah seorang yang hidup di dalam dosa. Berdiri di depan ribuan, bahkan ratusan ribu orang di Toraja adalah sebuah anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada saya. Oke. Ya, saya bisa mengatakan hal seperti dulu waktu hidup di dalam kenakalan. Saya mungkin bisa ditampilkan di layar. Jadi dulu saya hidup di penjara, sudah sering keluar masuk penjara. Jadi hidup saya tuh, dulu saya selalu berpikir begini, sebelum mengenal Tuhan. Pilihan saya cuma 2. Yang pertama, mati dibunuh oleh orang lain atau overdosis. Yang kedua, pilihan saya adalah penjara. Sebelum mengenal Tuhan, saya tidak pernah tahu hidup saya seperti apa. Yang saya cuma tahu cuma 2 itu. Tapi begitu saya kenal Tuhan, wah, saya tidak pernah mendapatkan kedamaian yang selama ini saya cari. Meskipun orang bilang, Marco tidak mungkin bertobat, tapi saya bilang, Tuhan, saya mau berlari Tuhan. Saya mau cari Tuhan. Saya tidak peduli orang mau bilang apa Tuhan. Saya tidak peduli orang mau mengatakan saya apa. Tapi saya punya Tuhan. Dan begitu saya mengikut Tuhan, Tuhan memberikan saya seorang istri, seorang anak. Saya tidak pernah, di hidup saya tidak pernah membayangkan hal seperti ini. Tidak pernah dalam sekalipun. Tapi saya punya Tuhan yang baik. Dia memberikan saya istri yang cantik, yang luar biasa. Anak yang takut akan Tuhan. Wah. Bahkan saya percaya setelah saya mengikut Tuhan, hidupku dijamin oleh Tuhan. Hidupku dimateraikan bagi Tuhan oleh darahnya. Terkadang orang mengatakan begini, saya takut mengikut Tuhan. Saya tidak mau mengikut Tuhan. Terus sekarang saya tanya, kenapa? Kadang kalau kita ikut Tuhan juga itu, masalah tetap datang. Ya, mengikut Tuhan itu tetap masalah akan datang teman-teman. Tapi perbedaan antara 2, orang yang ikut Tuhan, orang yang percaya sama Tuhan, dan orang yang tidak percaya. Bagi orang yang tidak percaya, begitu masalahmu datang, engkau akan berlari kemana? Ke narkoba. Kemana? Ke minuman. Kemana? Ke free sex. Kemana? Perjudian. Buat apa? Dunia selalu menawarkan yang indah hanya di depan. Tapi selalu lihat yang di belakang. Dunia memang menjanjikan hal yang enak di depan. Stres, mabuk, stres kencang, narkoba ya. Stres fly. Enak ya di depan ya.
Tapi akar dari itu semua bisa membawa kita kemana? Overdosis, bunuh diri, apalagi saling bunuh antara teman. Bukan itu, teman-teman, bukan itu. Anak-anak Tuhan harus mengatakan ini. Meskipun masalah yang besar datang pada hidupku, aku punya Tuhan yang jauh lebih besar. Katakan amin. Percayalah teman-teman, hidup di dalam Tuhan itu sungguh luar biasa. Sungguh teman. Banyak hal yang sudah saya alami. Banyak hal yang sudah saya lewati. Dan saya percaya ketika saya dipercayakan Toraja, saya percaya Tuhan bahwa Tuhan menaruh hati saya di sini buat anak-anak muda. Saya percaya Toraja akan bangkit. Saya percaya narkoba semua kami tolak semua di dalam nama Yesus, Tuhan. Bunuh diri semua kami tolak semua di dalam nama Yesus, Tuhan. Kami mau lihat kebangkitan bagi anak-anak di Toraja. Setelah saya mengikut Tuhan, saya berkomitmen pada diri saya. Ya, memang terkadang kita akan jatuh. Jadi pada saat saya bertobat, saya bukan seorang yang didoakan, berubah, besok langsung bertobat. Tidak, saya tidak seperti itu. Tapi karena saya mau berlari cari Tuhan, saya mau membuka hati bagi Tuhan, saya letakkan kedaginganku. Ya Tuhan, hari ini mungkin saya letakkan minumanku Tuhan. Ya Tuhan, mungkin hari ini saya letakkan narkobaku Tuhan. Mungkin hari ini saya letakkan free sexku Tuhan. Dan mungkin hari ini saya letakkan amarahku Tuhan. Saya berjalan step by step. Jangan pernah takut untuk melangkah. Jangan pernah takut untuk kehilangan. Karena saya percaya, di saat kita mau berubah, teman-teman yang selama ini mengajak kita untuk melakukan kenakalan, ya kadang teman-teman kita lah sendiri yang mengajarkan kita untuk berbuat suatu kejahatan. Saya tidak pernah takut begitu saya melangkah ketemu Tuhan, mencari Tuhan. Saya tidak pernah mau takut saya mau kehilangan teman saya. Tapi saya percaya, setelah saya membuang semua kehidupan saya yang lama, saya mencari kehidupan saya yang baru di gereja. Pergaulan yang baru di gereja. Pergaulan yang positif. Tapi sekarang pilihannya ada di teman-teman. Apakah kalian mau melangkah atau tidak? Taruh di dalam hati kalian. Apakah kita mau melangkah atau tidak? Nah, saya pun biasa masih jatuh dalam kemarahan. Tapi seorang Daud pun, seorang Raja Daud, itu pernah jatuh di dalam dosa. Tapi saya mau mengajarkan sama teman-teman, bagaimana respon hatimu ketika engkau jatuh di dalam dosa? Apakah engkau mengatakan, Tuhan ampuni saya, ampuni setiap kesalahan saya mau kembali berjalan bersamamu Tuhan? Ataukah engkau mau bilang, saya mau tinggalkan Tuhan saja? Selalu ada pilihan dalam hidup kalian. Tapi selalulah ambil sebuah pilihan yang berdasarkan dari doa. Waktu dulu saya masih suka free sex sembarang dengan orang-orang lain di luar ya. Di situ saya selalu merasakan kehilangan hampa, rasa hampa. Hingga tiba di satu titik saya berlutut sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau cari lagi tuh pasangan yang seperti saya mau. Tapi Tuhan kirimkan saya seorang yang cocok bagi saya. Saya berlutut di kamar. Dan Tuhan 3 hari kemudian saya bertemu dengan istri saya di Grab. Jadi kebetulan saya bawa Grab, istri saya adalah penumpang Grab. Maunya Tuhan ya. Jadi berjalannya waktu, saya sempat jatuh lagi ke dalam narkoba. Tapi pasangan yang dari Tuhan, buat anak-anak muda ya, jangan sembarang cari pasangan ya. Pasangan yang dari Tuhan, ketika kita jatuh di dalam dosa, bukan dia malah menjerumuskan kita lebih dalam. Ingat itu.
Pasangan muda, anak-anak muda, carilah pasangan yang ketika kita jatuh di dalam dosa, dia akan berlutut di kaki Tuhan sampai kita menemukan kemuliaan Tuhan. Itulah yang saya lakukan. Istri saya tidak pernah bilang begini. Sudah bilang, saya tidak mau sama kau. Kau seorang berdosa, tidak. Atau istri saya marah-marah saya bilang, kau ini begini. Tidak, dia tidak begitu. Tapi satu yang dia bawa, dia berlutut di kaki Tuhan. Dia masuk di dalam kamar, dia berdoa bagi saya. Anak-anak muda, tempat ini. Carilah pasangan yang dari Tuhan. Karena kenapa saya bilang, bisa kalian jatuh, dia akan berdoa bagi kalian. Tidak ada kekuatan yang lebih kuat selain doa. Tidak ada kuasa yang lebih kuat selain doa. Dan saya puji Tuhan, sampai saat ini saya bisa berdiri di tempat ini. Karena support juga dari istri saya. Saya merindukan anak-anak muda di tempat ini. Jangan sampai mengambil langkah yang salah lagi. Kita tidak mau katakan lagi, mulai malam ini kita mau doa Tuhan. Kalau memang yang sudah punya pasangan, kita mau doa. Tuhan, apakah dia dari saya atau tidak Tuhan? Minta tanda. Minta tanda. Supaya teman-teman semua tidak ada satupun yang hilang dari hati kalian. Saya mungkin tidak akan lama. Saya mungkin cuma mau kita berdoa. Saya mau kita nyembah. Karena saya percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah. Saya percaya kuasa Tuhan ada di tengah-tengah. Kuasa yang luar biasa ada di tengah-tengah. Malam ini saya mau kita semua tundukkan kepala. Boleh tangannya ditaruh di hatinya, di dadanya teman-teman. Tidak usah lihat kiri kanannya. Tidak usah lihat samping kiri kanannya. Izinkan saya malam ini kita mau nyembah sama-sama. Kita mau cari, kita mau berlari kejar Tuhan. Kita mau buka hati bagi Tuhan. Kita mau letakkan kehidupan kita di Tuhan. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emaskanmu yang membentuk rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi apa yang tiada pernah berhenti. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Buat teman-teman yang ada di belakang, yang ada di samping kiri kanan, apabila malam ini teman-teman bilang, saya mau letakkan hati bagi Tuhan, saya mau menerima Tuhan, saya mau berlari bagi Tuhan, meskipun hujan, saya jemput kita semua maju ke depan. Izinkan saya berdoa bagi teman-teman. Saya tidak tahu apa keikatan teman-teman. Saya tidak tahu apa belenggu teman-teman sekarang. Tapi saya bilang, malam ini kuasa Tuhan ada di tengah-tengah. Belenggu itu akan dipatahkan. Keikatan itu semua akan dihancurkan. Tapi Tuhan mau lihat hatimu. Apakah engkau mau maju dan membuka hati? Apakah engkau akan berlari mencari Dia? Bapa,
Sentuh hatiku, sama seperti Sakeus. ubah Meskipun pendek, hidupku dia mau berlari dan memanjatkan. jadi Malam ini kami mau katakan yang Tuhan, baru. meskipun hujan Tuhan, tidak akan menghentikan kami semua bertemu denganmu. Tidak akan menghentikan kami semua berlari ke arahmu Tuhan. Bencana hati Bapa, Ajarku mengerti semua kasih semua kasih yang selalu memberi. yang tiada jawab ya, ku jawab ya. Kami mau tahu di hati. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengan dia panggil Yesus, dengan dia panggil nama. Sejak kita katakan, mari kita sama-sama doakan hari-hari di bawah. Dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengan dia panggil. Panggil nama saya, juga dia panggil nama. Mari sama-sama katakan, ku jawab Ya, ya, ya. ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan. Yes, Lord. Kami tahu Engkau ada berjalan di tengah-tengah kami. Kami mau mengatakan, ku jawab ya.
Bapa, ini hati kami Tuhan. Terima kasih buat panggilan-Mu Tuhan. Malam ini kami tidak mau mengatakan tidak lagi Tuhan. Malam ini kami mau mengatakan ya Tuhan. Malam ini kami mau mengatakan ya Bapa. Ku jawab ya. Saudara, mari terus berdoa di hadapan Tuhan. Malam hari ini Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar, saudara. Tuhan mau jamah setiap anak-anaknya di tempat ini. Tuhan mau jamah. Tuhan mau jamah. Mari cari dia, cari dia. Cari dia sekarang, itu jawab. Ku jawab Tuhan. Oh. Ku jawab ya. Tetapi posisi saudara, dengarkan saya. Suatu kali ada perempuan yang pendarahan 12 tahun, saudara. Alkitab berkata pada saat itu dia mendengar bahwa ada Yesus pembuat mujizat. Dan dia tidak tinggal diam. Dia dikatakan, saudara, merangkak. Karena begitu banyak orang yang merangkak menghampiri Yesus. Dia tidak peduli. Yang dia cari adalah Tuhannya. Dan dia berkata, asal ku jamah ujung jubahnya, asal aku ketemu Yesus, aku pasti sembuh. Saya minta saudara, hari ini yang di tenda-tenda di belakang, dengarkan saya baik-baik. Ketika tadi saya berdoa, Tuhan izinkan hujan ini terjadi. Dia mau melihat, adakah orang-orang yang haus dan lapar, yang tidak akan tertahankan oleh hujan, yang mau cari dia malam hari ini. Saya gak peduli apa masalah saudara. Kalau saudara hari ini cari Tuhan, saya minta saudara, hitungan ketiga, saya akan doakan saudara yang sakit, saudara yang cari Tuhan, saudara yang broken home. Maka saudara hari ini menerobos. Saudara yang di tenda, hari ini saya menantang saudara. Kalau saudara adalah orangnya, kalau saudara mau berkata, Tuhan, asal ku jamah ujung jubahmu. Hitungan ketiga, saudara yang sakit, yang cari Tuhan, saya minta saudara lari ke depan. 1, lari. Mari lari ke depan. 2. Lari ke depan.
Aku tidak mau pulang tanpa ketemu Engkau. Hitungan ketiga. Maju saudara, maju. Maju hampir Yesus. Sekali lagi. Oh Yesus Tuhan. Mari maju, maju, maju. Tuhan mencari saudara. Tuhan mencari saudara. Jangan biarkan momen ini hilang. Buktikan malam hari ini. Oh. Jangan biarkan momen ini hilang saudara. Terobos. 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 Cari dia. Engkau tidak akan sama lagi. Mulai hari ini, engkau tidak akan sama lagi. Tidak akan sama lagi. Mari sama-sama yang di belakang angkat. Angkat tanganmu, katakan Yesus. Yesus. Tuhan. Saya minta tolong pendoa-pendoa. Boleh bantu kami doakan anak-anak muda. Pendoa-pendoa boleh bantu kami. Wow. Oh Yesus. Bolehkah sama-sama kita katakan hati percaya? Hatiku percaya. Saya beritahu sesuatu. Tuhan melihat. Tuhan melihat. Dimanapun saudara, Tuhan melihat. Boleh sekalian katakan hatiku percaya. Oh Lord,
Tuhan. Sampai di belakang Kau jamah setiap kami. Tidak terkecuali Tuhan. Sampai yang paling pojok Engkau jamah, Engkau sentuh Tuhan. Sebab kami percaya kepadamu. Sekali lagi sama-sama katakan, hatiku percaya. Tuhan, ini hati kami Tuhan. Tuhan, ini cinta kami. Ini kami generasi Toraja Tuhan. Kami sama-sama mau berdiri buat Toraja. Selalu ya Tuhan, hatiku percaya, ku percaya, ku percaya. Percayalah saudara, dimanapun saudara berada, baik mungkin saudara yang di belakang, setelah perempuan 12 tahun itu penjarahan, menjamah jubah Tuhan Yesus. Tuhan berkata, siapa yang jamah jubahku? Karena terlalu banyak orang yang menjamahnya. Tapi satu hal, dia lihat engkau. Dia lihat engkau. Dimanapun engkau berada, saudara, Tuhan melihatmu hari ini. Tuhan katakan, mulai hari ini hidupmu tidak akan sama lagi. Mulai hari ini engkau telah menjamah jubah Sang Maha Kudus. Engkau akan melihat kesaksian demi kesaksian, sign and wonders, mujizat demi mujizat terjadi di hidupmu. Engkau bertanya, Tuhan, kenapa bisa nak? Nah, Tuhan berkata, aku melihatmu hari ini nak. Aku melihatmu hari ini. Aku melihatmu hari ini. Tuhan melihat, Tuhan melihat. Oh, saya merasakan api Tuhan yang menjamah engkau. Semua telah berubah. Tuhan melihat, Tuhan melihat. Yesus sama ku jadi baru. Yesus sama senang hidupku. Oh ya Tuhan, ya Tuhan. Mari Roh Kudus, Roh Kudus. Mari Roh Kudus penuhi, penuhi. Roh Kudus penuhi kami Tuhan. Roh Kudus penuhi kami.
Mari Roh Kudus jamah. Roh Ubah hatiku, selingkanku tuh, Serikatku, jamahlah ku rindu hadiratmu. mari sama-sama. Semaku Mari terima Roh Kudus. Mari angkat tangan saudara, terima Roh Kudus. Kejadian yang terjadi 2000 tahun yang lalu terjadi hari ini. Mari angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan di hadapan Tuhan. bagimu. Katakan, Roh Kudus, aku menerima Engkau. Undang dia masuk. Katakan, Roh Kudus, aku butuh Engkau. Roh yang begitu baik. Ku sanjung kamu. Roh yang begitu mencintai saudara. Tuhan, mari sama-sama katakan, Roh Kudus, aku butuh Engkau. Roh Kudus, aku butuh Engkau. Curahkan usiamu, Roh Kudus. Mulia bagi. Kenapa? Iya kalau maksudnya Oh, Roh Kudus jamah. Oh, dapat siete para santa para terjadi. Holy Spirit. Ketika Tuhan Yesus naik di surga, Dia berkata, aku memberikan rohku yang kudus. Bukan cuma untuk saya, tetapi untuk setiap dari saudara. Dia akan menjamah, Dia akan menuntun, Dia akan membakar saudara. Dia akan membakar cintamu dengan Tuhan. Mari undang Dia. Mari angkat tangan yang mau terima Roh Kudus. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Di belakang sana, angkat tangan, angkat tangan. Katakan. Mari sama-sama katakan dengan saya. Roh Kudus, aku menerima Engkau.
Mari masuk dan berdiam di dalam hatiku. Jamah aku Tuhan. Jadikan aku baru. Pakai aku. Aku mau terima kuasa, api, semangat yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Tuhan, Tuhan melihat, Tuhan melihat setiap saya dan saudara. Oh, dia melihat. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tahu Tuhan, kami sudah dibebaskan. Kami tahu Tuhan, kami sudah menang. Kami tahu Tuhan, kami sudah sembuh. Kami tahu Tuhan, kami sudah dimenangkan oleh Engkau. Kami tahu Tuhan, salib-Mu sudah menanggung semua. Tempat kami bukan lagi di dunia, tapi tempat kami adalah kekekalan bersama dengan Engkau. Terima kasih. Yuk, sebelum kita tutup, sama-sama kita mau berdoa. Tuhan, katakan bersama saya, Tuhan, saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya Tuhan yang hidup, yang sudah menebus segala dosaku. Aku percaya mulai hari ini, seperti kata firman Tuhan, aku adalah ciptaan yang baru. Orang-orang yang mencintai Engkau, orang-orang yang mengasihi Engkau, orang-orang yang menaruhkan hidupnya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kami. Berkati keluarga kami. Berkati orang tua kami. Berkati gereja kami. Berkati Toraja Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang ditinggikan dan dimuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya, teriakan. Yang masih mau lompat bagi Tuhan, lambaikan tangannya. Yang masih mau lompat bagi Tuhan, sama-sama lompat bagi Tuhan ya. Saya mau hidup bagimu. Mana suaranya anak muda? Katakan tak ingin kompromi Tuhan. Mari angkat tanganmu.
yang telah. Saya mau kita teriakkan sama-sama ya. Yesus kebenaran adalah. Mari sama-sama kita teriak. Adalah